Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Jumat 10 April 2020, adalah hari Jumat Agung. Bacaan yang akan kita dengarkan dalam ibadat Jumat Agung hari ini dari Injil Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan Yohanes 19 ayat 42. Pada renungan harian hari ini, silakan saudara-saudari mengambil waktu untuk membaca secara pribadi-pribadi kisah sengsara Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Jumat Agung di mana kita mengenangkan kembali sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu kali ada umat yang bertanya kepada saya, "Romo, nanti Jumat Agung misanya jam berapa?" Saya balas, "Tidak ada misa." Kemudian ia mulai membalas pesan saya dengan mengatakan, "Loh, gimana sih Romo? Saat yang paling penting dalam iman kita malah gak ada misa." Saya katakan, "Ibu, hari ini tidak ada misa, adanya ibadat Jumat Agung. Di San Mare akan disiarkan secara live streaming pada jam 2 siang. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, masih ada yang salah kaprah tentang misa ataukah ibadat dalam Jumat Agung. Mari kita telaah pengertian dari misa. Sejatinya misa dari kata Latin yang berarti perutusan. Maka di bagian akhir dalam perayaan Ekaristi disebut ite missa est, yang berarti pergilah kita diutus. Istilah ini sudah akrab digunakan sejak abad ke-5 untuk menunjukkan seluruh perayaan Ekaristi dengan menekankan aspek perutusan bagi kita yang merayakannya. Kita diutus untuk menjadi kabar baik, pembawa sukacita dimanapun kita berada. Dalam misa atau perayaan Ekaristi, dihadirkan kembali karya keselamatan Allah yang dipuncaki pada peristiwa sengsara, wafat, dan bangkit Kristus. Nah, dalam perayaan Jumat Agung, mengapa tidak ada misa? Karena hari ini kita mengenangkan Tuhan yang sengsara dan wafat namun belum bangkit. Ia yang telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kita manusia. Inilah korban agung yang ditumpahkan bagi kita sekali untuk selama-lamanya. Maka pada hari Jumat Agung tidak ada kurban misa, karena Kristus sendiri yang telah mengorbankan dirinya bagi kita. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini akan kembali diperdengarkan perihal kisah sengsara Tuhan. Padahal kisah sengsara ini sudah kita dengar di Minggu Palma kemarin dari penginjil Matius. Mengapa perlu diulangi lagi ketika Jumat Agung ini? Mengapa kisah sengsara memuat peristiwa wafat Yesus secara detail dan begitu panjang? Disinilah persis kunci iman kita. Karena salib yang bagi orang Yahudi adalah lambang kehinaan dan batu sandungan. Bagi orang Yunani, salib adalah kebodohan. Namun bagi mereka yang percaya dan diselamatkan, salib adalah kekuatan dan hikmat Allah. Surat Santo Paulus kepada umat di Korintus yang pertama, ayat 23 sampai dengan 24. Kalau berita sengsara dan wafat Yesus adalah berita kekalahan dan menjadi sandungan dalam beriman, tentu kisah dan cerita ini tidak akan dikisahkan secara panjang lebar dan detail.
Namun mengapa kisah ini diceritakan secara lengkap? Persis karena kisah ini memuat cinta Allah yang total, cintanya yang besar dan tidak berlebihan. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita semakin kokoh di dalam iman, nyata dalam perbuatan, dan semakin menunjukkan karakter pengikut Kristus yang sejati. Biarlah ketika memandang salib Tuhan, kita senantiasa diingatkan akan cintanya yang agung. Sebuah nyanyian yang memotret cinta Tuhan yang agung, semoga boleh menjadi permenungan bagi kita bersama. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menyinarkanku, kau patut ku kagumi, terima hormatku. Oh, hanya yang mulia yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai. Yang salah siapakah? Syukur sebulat hati ku berikan padamu, ya Yesus yang telah mati